Shalom saudara, selamat pagi, terpuji nama Tuhan yang memperkenankan kita berjumpa lagi hari pertama minggu ini, Senin 24 Mei 2021. Mari kita bersyukur di dalam doa. Terpuji namamu Tuhan, sejenak Engkau mengaruniakan kami waktu untuk menikmati perjumpaan denganmu sebelum kami melanjutkan aktivitas kami hari ini. Berkenanlah Tuhan menyambut kerinduan kami yang akan membuka, membaca, dan merenungkan firman-Mu sebagai dasar kehidupan kami hari ini. Berkatalah Tuhan, hati kami telah sedia, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, firman Tuhan hari ini pertama Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan imam, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Sampai demikian saudara, firman Tuhan yang diperkenankan kita hari ini membaca, mendengar, untuk kita renungkan. Saudara, firman Tuhan hari ini mau berkata kepada kita, satu roh, satu Tuhan. Surat pertama Korintus ini saudara berisi banyak kritikan dari Rasul Paulus atas praktek-praktek kehidupan mereka di Korintus. Paulus menganggap bahwa hal tersebut tidak seharusnya terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Jemaat Korintus adalah jemaat yang syarat dengan karunia-karunia yang istimewa dari Tuhan. Mereka menyadari hal itu, tetapi rupanya mereka lebih memperhatikan kekayaan karunia yang mereka miliki ketimbang memperhatikan Allah sang pemberi karunia itu. Mereka tidak ingin mencari tahu bahwa apa maksud Allah memberikan karunia-karunia itu kepada mereka. Sebab yang penting bagi mereka adalah bagaimana karunia-karunia tersebut memenuhi segala kepentingan mereka dan memberi kepuasan. Rasul Paulus saudara mengecam sangat sikap seperti itu. Beberapa oknum di jemaat Korintus yang memperoleh karunia-karunia yang spesifik dari Tuhan rupanya menjadi tinggi hati. Sikap mereka yang merasa diri lebih hebat
dari sesama anggota jemaat tentu mengganggu persekutuan jemaat Korintus. Tidak lagi harmoni, karena ada yang merasa lebih hebat, ada yang merasa tidak bisa apa-apa, karena mereka tidak memiliki sebuah kelebihan atau tidak mendapatkan talenta atau karunia. Yang terjadi adalah mereka memperlihatkan kepada jemaat kehebatan dan kekuasaan untuk melakukan hal-hal yang istimewa, seperti berkata-kata dengan hikmat dan memiliki pengetahuan. Ayat 8. Bahkan memiliki karunia penyembuhan. Ayat 9. Memiliki karunia membuat mujizat, bernubuat, berkata dalam bahasa roh, dan menafsirkannya. Ayat 10. Nah, kebanggaan ini membuat mereka merasa istimewa di mata Tuhan, sehingga tidak lagi merasa setara dengan anggota jemaat lainnya. Rasul Paulus, saudara, mengecam dan mengatakan bahwa pertama-tama yang kamu harus pegang, yang berkarya melalui perkara-perkara istimewa yang manusia lakukan adalah Tuhan. Tuhanlah yang berperkara dalam karya-karya spektakuler kamu. Ayat 6 dan ayat 11. Manusia hanyalah alat yang Tuhan pakai, yang menjadi istimewa ketika Tuhan berkenan. Dan sebaliknya, ketika Tuhan tidak berkenan, maka dia tidak akan ada apa-apanya. Yang kedua, melalui perkara-perkara itu Tuhan ingin menyatakan pelayanannya yang membangun kehidupan iman jemaat. Ayat 5. Bukan demi kemuliaan dan kepuasan manusia. Sekali lagi, apa yang kita kembangkan, kita lakukan dengan apa yang ada pada diri kita yang dikaruniakan oleh Tuhan, sebenarnya untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu tidak perlu membuat kita sombong, membuat kita lebih istimewa dan orang lain tidak ada apa-apanya. Sungguh kita sama di hadapan Tuhan. Dan kalaupun itu terjadi, sepertinya kita spesifik, itu dengan sengaja Tuhan memberi untuk dipakai memuliakan namanya, bukan untuk memuliakan diri kita. Sehingga posisi Tuhan sebenarnya tergeser dalam kehidupan itu. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Karena itu saudara, mari kita merenung di dalam kehidupan kita pribadi-pribadi, bahwa hendaklah setiap kita melihat bahwa karunia-karunia yang kita miliki sungguh semata karya Allah untuk menyatakan bahwa Dialah satu-satunya Tuhan bagi jemaatnya. Karena itu saudara, camkanlah bahwa sungguh Allah mengasihi saya dan saudara, dan Dia tetap memelihara kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Berkenanlah Engkau sehingga firman-Mu ini tidak sia-sia. Sebatas telinga kami tetapi tersimpan rapat di hati dan nyata dalam sikap kami, dimanapun Engkau tempatkan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang menjerit karena sakit penyakit, bergumul dengan keadaan. Tuhan hiburkan, kuatkan, dan jamah tubuh mereka untuk sembuh. Begitu pula yang berduka cita, Engkau tenangkan mereka semua. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di dalam suasana hati yang bergembira, bersuka cita. Tuhan lengkapilah. Kami teringat Bapa di sorga, untuk para orang tua kami, Engkau tidak meninggalkan kehidupan mereka satu persatu. Engkau menyertai mereka ya Tuhan. Oh Bapa, kasihanilah para orang tua kami di dalam segala keberadaan mereka. Tuhan menopang. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk hidup kami hari ini. Berperkaralah juga keluarga kami, sanak saudara kami di mana saja. Engkau tetap menjangkau mereka semua. Ampuni dosa kami Tuhan. Dengarkan syukur kami, harapan kami yang kami bawa hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.